mengizinkan kita semua untuk hadir pada acara kali ini. Yang terhormat, Ketua Program Studi PBI UMKT, Ibu Husnul Khotimah, MPD. Yang terhormat, pemateri kami pada hari ini, Bapak Sudarman, MED, serta teman-teman yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sandra Lestari, selaku MC dari acara English Meeting kali ini yang bernamakan Let's Practice Grammar. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua laporan ketua panitia, yang ketiga sambutan ketua mesa, yang keempat sambutan Kaprodi PBI, yang kelima sambutan pembina mesa, yang keenam materi grammar oleh pemateri, yang ketujuh ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutupan. Baik, mari kita mulai pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka English Meeting ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan dari Ketua Panitia. Kepada Kak Awal, kami persilahkan. Oke, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Yang saya hormati kepada para dosen-dosen semua, dan yang saya hormati kepada kakak-kakak dan serta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Hadiri yang saya hormati, terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua panitia untuk acara ini. Dan semoga acara ini dapat berjalan lancar sebagaimana yang kita telah rencanakan. Untuk selanjutnya, sedikit laporan mengenai acara ini. Adalah salah satu program MISA di bulan ini, yaitu English Meeting, yang didanai sebesar 100.000 setiap pertemuan untuk pemateri. Dan untuk total English Meeting dalam program MISA itu ada terjadi 6 kali, yaitu dana yang telah diberikan itu 600.000. Ya, besar harapan saya acara ini dapat meningkatkan kualitas para mahasiswa, terutama di bidang bahasa Inggris, mengingat sekarang kebutuhan terhadap bahasa Inggris sangat pasif sekali. Adapun salah satu materi yang paling penting, yaitu grammar, menjadi dasar skill untuk belajar. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa tenaga maupun pikiran untuk kelangsungan acara ini. Ya, demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Awal atas laporannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Mesa yang akan diwakilkan oleh Sekretaris Mesa. Kepada Kak Revina, kami. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang kami hormati Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Wakil Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Yeni. Yang kami hormati pemateri kita pada hari ini, Bapak Sudarman MD, dan yang kami hormati dosen-dosen PBI yang berkenan hadir, serta teman-teman yang sedang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu English Meeting. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, atas kita dapat berkumpul di zaman yang ini. Hari ini adalah acara English Meeting yang disuguhkan oleh satu divisi kita dari MESA, yaitu Divisi Pendidikan dan Penalaran. Saya sangat-sangat berterima kasih dan sangat-sangat mengapresiasi semua panitia yang sudah bekerja keras sehingga terlaksananya acara English Meeting ini. English Meeting sendiri adalah program kerja tahunan MESA. Jadi program kerja ini sudah ada sejak periode pertama dan alhamdulillah masih terlaksana sampai yang sekarang. English Meeting itu sendiri di mana suatu pemateri dan tentang materi bahasa Inggris. Nah, istilahnya belajar bahasa Inggris itu lebih leluasa, dibumbui dengan keasikan dan tidak terlalu tegang seperti di kelas. Nah, karena namanya itu belajar mengasihkan, dan English Meeting itu adalah wadah bagi mahasiswa PDI UMKM yang masih kurang cukup untuk menambah ilmunya karena di kelas hanya belajar 2 sampai 1,5 jam. Nah, itu masih kurang. Nah, di sini kita bisa mengulas kembali atau mungkin memperdalam lagi materi bahasa Inggris. Istilahnya seperti di kelas hanya membaca buku, tapi di sini kalian dapat membaca seluruhan dari awal hingga akhir. Jadi, saya berharap agar teman-teman dapat memanfaatkan waktunya untuk mengikuti hal-hal yang bermanfaat seperti ini, seperti dapat menunjang akademis dan mampu memahami pelajaran di luar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Revina atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari pembina MESA. Kepada Bapak Sudarman MED, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kaprodi, Sekprodi, dan dosen-dosen yang lainnya untuk acara MESA kali ini, English Meeting. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras, bekerja ekstra untuk mempersiapkan acara hari ini. Perlu saya informasikan khususnya kepada dosen-dosen pendidikan bahasa Inggris bahwa program ini merupakan program lanjutan dari program yang sudah dicanangkan dari periode kepengurusan MESA yang sebelumnya, dan ini merupakan pertemuan pertama dari rangkaian beberapa pertemuan dalam English Meeting. Pertama untuk kepengurusan MESA yang sedang bertugas saat ini. Ya, kalau nggak salah dari awal dicanangkan untuk 3 pertemuan ya. Revina, awal.
Iya, pada awalnya hanya 3 pertemuan. Ya, dari awal dicanangkan bahwa English meeting itu akan dilaksanakan selama 3 pertemuan dalam periode ini. Namun saya meminta kepada para pengurus untuk merevisi itu dan dijadikan itu merupakan dijadikan sebagai acara rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Jadi insya Allah acara English meeting ini kita akan laksanakan setiap bulan sampai bulan Juli. Tergantung nanti dari kemahasiswaan periode kepengurusan ini berakhir sampai kapan. Jadi kita akan laksanakan terus minimal itu sekali sebulan. Dan saya berharap dan saya akan menginstruksikan untuk kepengurusan selanjutnya kita akan buat lebih rutin lagi. Jadi kalau sebelumnya sekali, kepengurusan sebelumnya sekali dilaksanakan, kepengurusan ini dilaksanakan setiap bulan, insya Allah ke depan kita akan dorong kepengurusan yang selanjutnya itu akan melaksanakan lebih rutin lagi, 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Dan konsep untuk English meeting sendiri ini kita coba ini rubah dari acara seremonial seperti seminar itu menjadi kegiatan semacam kajian. Ya, jadi memang kita benar-benar seperti yang disampaikan Rebina tadi, kita benar-benar fokus pas tuntas masalah grammar yang mungkin kalian tidak pernah pelajari di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Karena mungkin memang karena waktunya terbatas. Ya, jadi kalau kita berbicara grammar sendiri itu lingkupnya sangat luas sekali ya. Ya, tidak mungkin dibahas semua, tapi di dalam kelas. Tapi sebagai seorang mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, itu wajib kalian ketahui. Nah, maka itu gunakanlah wadah ini, English meeting ini, untuk meningkatkan pengetahuan dan ilmu kalian seputar bahasa Inggris. Ya, dan saya harap di kepengurusan akan datang, karena memang kita sudah terlanjur menyusun program kerja untuk tahun ini. Untuk tahun-tahun selanjutnya ya usahakan kalian menyusun program-program seperti ini yang benar-benar tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kalian, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik, khususnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan bahasa Inggris. Ya, karena memang banyak organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, tapi hanya mesalah yang akan maka manfaatkan ya, potensi MESA sebagai wadah yang kalian untuk berproses ya, belajar berorganisasi. Saya kira sekian, selamat dan terima kasih untuk panitia beserta pengurus-pengurus yang lain yang sudah bekerja ekstra untuk menyelenggarakan acara ini. Sekian dari saya, sekaligus saya minta izin kepada Bu Kapro yang kali ini diwakili oleh Sekretaris Prodi, Ibu Yeni, untuk nanti membuka acara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarman atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Rahmawati. Kepada Ibu Yeni Rahmawati kami persilahkan. Oke, halo. Bisa dengar suara saya kah? Halo. Bentar. Jangan. Bisa, Bu, bisa. Ya. Baik. Bentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat datang kepada para dosen ya, khususnya Pak Darman sebagai
pembina MESA dan juga para dosen yang lainnya, Bu Rani, Pak Ibrahim, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang bergabung dalam acara MESA ini untuk pertama kalinya ya di acara bulanan ini. Saya mewakili Bu Husnul akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini ya. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan bisa terus dilakukan setiap bulannya sebagai media komunikasi juga silaturahmi, biarpun untuk sementara waktu dilakukan secara daring ya. Tentunya mungkin setiap bulannya bisa dilakukan dengan topik yang berbeda-beda, yang menarik sehingga bisa menambah wawasan bagi semua mahasiswa yang bergabung dalam acara ini. Demikian sambutan dari saya mewakili Bu Kaprodi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah merancang kegiatan ini dengan baik ya, yang telah mengingatkan dosen-dosennya juga. Dengan demikian acara ini saya buka secara resmi. Dan nanti bisa dimulai ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yeni atas sambutannya. Akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu telah tiba, yaitu penyampaian pemateri oleh Bapak Sudarman MED. Halo Pak Sudarman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih mau mencermati materinya. Beliau akan menyampaikan materi tentang sentence structure. Sebelumnya, teman-teman diharapkan untuk dapat menyimak materi yang disampaikan dengan baik. Kepada Bapak Sudarman, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon izin Bu Sekpro, pembina MESA, dan dosen-dosen lain. Ya, topik kita hari kita akan membahas tentang topik sentence. Tapi saya tidak akan terlalu banyak kita lebih terbuka saja, lebih banyak berdiskusi supaya lebih hidup suasananya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sentence structure. Ya, untuk beberapa mata kuliah saya mungkin saya sudah sering membawakan materi ini ya. Tapi mungkin tidak terlalu detail karena memang agak sulit dijelaskan itu dalam PowerPoint ataupun Open Learning. Oke, saya coba share screen. Oke, kelihatan ya? Bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak, kelihatan. Sentence structure. Oke, pertanyaan pembuka dari saya. Kenapa penting bagi kita memahami sentence atau sentence structure? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada moderator jadi korban ini. Ya. Purwati, kenapa kita harus memahami sentence dan memahami sentence structure ya, dalam belajar bahasa Inggris? Oh, agar ditahu maknanya, Pak. Maksudnya, Agar ditahu maknanya? iya, Pak. Kalau Khairunisa Aprilia Putri, Iya, Pak. kenapa kira-kira? Supaya kalau misalnya dalam konteks formal kita tuh bisa lebih tertata lagi tata bahasanya, Pak. Oh, gitu. Dalam konteks informal juga kita harus memahami sentence structure. Jadi gini ya, how many skills do we have in English? Ada berapa skills dalam bahasa Inggris?
Ya, ada 4 ya. Listening. Ya, sebenarnya terbagi 2, ada yang reseptif, ada produktif. Ada listening, kemudian reading, ada writing and speaking. Ya. Sebenarnya ketika kita perform the 4 skills, 4 skills ini, kita sebenarnya memproduksi satu hal. Semuanya menggunakan sentence. Ya, yang kita baca sentence, yang kita ucapkan sentence, yang kita dengar sentence, yang kita tulis juga sentence. Jadi kalau kita tidak bisa memahami apa itu sentence, ya khususnya bagi pemula, maka akan sulit bagi kita untuk bisa memproduksi sebuah bahasa. Ya, jadi sentence structure, memahami sentence structure itu adalah basic, ya the most basic mungkin. Ya, to understand the language. Ya, jadi penting bagi kita. Bagaimana cara kita memproduksi sebuah kalimat kalau kita nggak paham kalimat itu apa? Ya, jadi ini sebenarnya dasar-dasarnya yang mungkin tidak akan pernah diajarkan di bangku sekolah, tapi bagi kalian pendidikan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, maka kita harus tahu. Oke? Ya, ada 5 di sini ya kumpulan kata. Saya minta kalian untuk menebak. Kira-kira di antara 5 kumpulan kata ini, yang mana yang termasuk kalimat? Number 1, Susan really diligent girl. Sentence or not? Kalimat atau bukan? Bukan. Okay. Kalimat. Bukan. Ada yang bilang kalimat? Ada yang bilang bukan? Yang bilang kalimat? Yang bilang bukan? Kenapa itu bukan kalimat? Oke, nggak tahu. Ya, karena nggak belum paham sentence itu apa. Yang bilang itu kalimat. Revina tadi itu saya dengar. Ya, Pak. Nah. Karena ada subjek. Oke. Dan itu ada predikatnya. Oke, nanti kita lihat ya. Ya, jadi nomor 1 ini kalimat atau bukan? Ya. No. Oke. No, bukan kalimat. Ya, kita ke nomor 2. A beautiful big blue wooden table. Ya, sentence or not? Kalimat atau bukan? Friska. Kalimat, Pak. Kalimat. Oke. Number 2 is not a sentence. Okay. Number 3, thousand. Sentence or not? No. 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 It's a sentence. Okay. Number 4, Bella. Sentence or not? Sentence. Number 4 is not a sentence. Number 5, I want to go camping in the weekend. Sentence or not? Dirgahayu Bilat. Dirga? Hilang dia. HP-nya ketinggalan sepertinya di pondok itu. Pute, sentence or not? Number 5. Sentence, Pak. Yes, Sentence. this is a sentence. Jadi dari 5 ini cuma 1 yang benar. Ya, kira-kira apa perbedaan di antara 5 kumpulan kata ini? Sehingga ada yang dikategorikan sebagai sentence, ada yang tidak. Ya, tapi dari jawaban itu tadi kita bisa lihat ya bahwa masih banyak di antara kita yang belum paham apa itu sentence. Padahal ketika kita memproduksi bahasa, kita selalu menggunakan sentence. Kok bisa kita nggak tahu sentence itu apa?
Oke, kira-kira apa itu sentence? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Kenapa stop dikatakan sentence? Kenapa a beautiful big blue wooden table tidak termasuk sentence? Ada? Oke. Ada yang bisa jelaskan? Ya, jadi ada beberapa syarat ya. Sebuah kumpulan ini tuh dikatakan a sentence. Ya, yang pertama, a group of words. Jadi harus terdiri dari kumpulan kata. Jadi kalau cuma satu kata, itu bukan sentence namanya. Nah, jadi sentence itu harus terdiri dari kumpulan kata. Ya minimal ada 2. Oke. Apakah kumpulan kata itu sudah termasuk sentence? No. Belum tentu. Ya, ada 2 syarat yang harus dipenuhi lagi. Yang kedua, have a complete meaning. Harus memiliki makna yang komplit, makna yang jelas. Ya. Maknanya jelas. Jadi kumpulan kata memiliki makna dan maknanya harus jelas. Dan syarat yang ketiga harus memiliki subjek dan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita kenal istilah SPOK. Ya, dalam bahasa Inggris hanya ada 2 fungsi yang harus ada. Harus ada subjek dan harus ada kata kerja. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah ada yang mengkerutkan lagi dadah itu. Ya, silahkan. Ya, Pak. Saya sudah ya. Itu Silahkan. tadi kata stop itu itu tadi kata stop itu kenapa jadi sentence, Pak? Ya, kita kembali ya. Saya sudah tebak pertanyaannya itu. Oke. Kok cuma satu kata tapi termasuk, tadi kan dikatakan bahwa sentence itu adalah kumpulan kata, tapi stop ini cuma satu kata. Kenapa dia termasuk kalimat? Ya, kalau kita perhatikan stop itu ada tanda seru itu. Ya, itu menandakan bahwa stop di sini adalah kalimat perintah atau imperatif sentence. Oke, imperative sentence. Imperative sentence atau kalimat perintah itu selalu dimulai dengan infinitive atau verb 1 langsung. Jadi kita langsung mulai dengan kata kerjanya. Apakah kata kerja imperatif tidak memiliki subjek? Ada. Hanya saja dalam prakteknya dia tidak disebutkan. Kira-kira apa subjek dari imperative sentence atau kalimat perintah? Ketika kita memerintahkan orang, kita langsung memulai dengan kata kerja. Close the door, clean the window, go to the market. Apakah dia tidak memiliki subjek? Ada. Jadi subjek dalam kalimat perintah adalah you. Jadi kita yang menyuruh orang itu sebenarnya kita mengatakan you go, you stop. Ya, tapi untuk memberikan penekanan makna kalau itu adalah kalimat perintah, maka kita tidak menyebutkan subjeknya. Tapi bukan berarti subjeknya tidak ada. Jadi sebenarnya ada subjeknya. Subjeknya adalah you. Sekarang, siapa yang bertanya tadi? Adam ya? Yang bertanya tadi siapa? Adam? Ya, Pak. Saya, Pak. Sekarang, kalau kita kembali kata stop tadi, apakah itu cuma satu kata? Menurut saya, iya, Pak. No, saya sudah sampaikan bahwa ada subjeknya Ya, Pak. tapi tidak Satu kata. disebutkan. Jadi pada dasarnya ada berapa kata dia? Adam? Tidak tahu, Pak. Pada dasarnya ada berapa kata Tidak tahu, tadi Pak. itu? Lah, artinya kamu nggak paham itu. Ya, Santi. Kata stop tadi pada dasarnya ada berapa kata di situ? 2. Ya. Ada subjek, ada kata kerja. Kata kerjanya saja yang disebutkan di situ, tapi sebenarnya subjeknya ada. Ya,
you, tapi tidak disebutkan atau tidak dituliskan. Itulah kalimat perintah. Ya, jadi sebenarnya itu juga termasuk group of words. Ya. Oke, jadi ketika kita mau membentuk sebuah kalimat, pastikan 3 unsur ini harus ada. Ya, terdiri dari kumpulan kata minimal 2, kemudian have a complete meaning, harus memiliki makna yang komplit, dan consist of a subject and a verb, harus terdiri dari subjek dan kata kerja. Kita kembali ke nomor 4. Kenapa nomor 4 itu tidak termasuk kalimat? Padahal ada subjek, she, ada kata kerja, is. Ada yang bisa jawab? Nala Salsabila. Ayo, silahkan dijawab Nala. Kurnia Santi sudah siap menjawab itu. Kenapa itu tidak termasuk kalimat? Padahal jelas ada subjek, ada kata kerja, dan terdiri dari kumpulan kata. Apa maknanya nomor 4 itu? Nala, coba kamu artikan. Karena dia yang terbaik di kelas. Ya, kenapa itu tidak termasuk kalimat? Karena nggak ada verbnya. Kan ada verbnya itu, ada is. Ada subjek, she. Kurnia Santi. Iya, Pak. Kenapa kira-kira itu tidak termasuk kalimat? Ini bukan kalimat pernyataan ya? Bukan kalimat apa? Pernyataan. Yang jelas bukan kalimat ini. Ya, kalimat atau tidak harus mengacu kepada 3 tadi itu, 3 syarat itu tadi. Kenapa ini tidak termasuk kalimat? Padahal dia ada subjek, ada kata kerja. Ya, apa syarat kedua tadi? Revina. Syarat kedua, Pak. Ada subjek dan No, itu yang ketiga itu. dan ada Have complete meaning, Mbak. Ya, have a complete meaning. Sedangkan yang 4 ini, kalau kita misalnya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena dia yang terbaik di dalam kelas. Bayangkan coba temanmu tiba-tiba datang ke kamu dan berkata, karena dia yang terbaik di kelas. Kira-kira maknanya apa itu? Ya, itu pasti langsung krik semua itu. Dia bilang apa ya? Dia ngomong apa ya? Karena memang pada dasarnya itu nggak jelas. Maknanya nggak komplit. Ya, maknanya nggak komplit. Nah, ini dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai subclause. Jadi dia hanya merupakan sebuah klausa, tapi bukan sebuah kalimat. Karena sebuah kalimat harus memiliki makna yang komplit. Kalimat klausa ini bisa memiliki makna yang jelas ketika digabungkan dengan kalimat lain. Ya, contoh, dia terpilih sebagai ketua kelas karena dia adalah yang terbaik di kelas. Nah, jelas nggak maknanya sekarang? Ya, jelas ya? Ya. Iya. Jadi itu ya. Jadi 3 unsur ini harus dimiliki. Oke. Sehingga kita bisa katakan bahwa kumpulan kata itu merupakan sebuah kalimat. Jadi ketika kalian mau bicara, ketika kalian mau menulis, pastikan 3 unsur ini ada. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau belajar tenses, mau belajar grammar lebih mendalam, tapi kalau kalian tidak memahami apa itu sentence, itu kalian pasti kebingungan, pasti kesulitan. Ya, makanya perlu kita bahas ini, ya, sentence structure. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita kembali ya. Apa perbedaan antara frase, klausa, dan sentence? Kalau dalam bahasa Indonesia, frasa, klausa, dan kalimat. Ya, jadi kalau kalian perhatikan tadi di contoh nomor 2 tadi,
itu merupakan sebuah frasa or phrase. Ya, jadi phrase itu adalah group of meaningful words. Jadi kumpulan kata, dia juga sudah termasuk kumpulan kata. Oke, dan memiliki makna. Hanya saja dia tidak memiliki subjek dan kata kerja. Rumah besar. Apakah itu kalimat? No. Ya, karena dia tidak memiliki subjek dan kata kerja. Apakah dia kalimat? Tidak, karena dia tidak memiliki subjek dan kata kerja. Oke, contoh, a beautiful woman. Oke, seorang wanita cantik. Apakah itu kalimat? Tidak. Ya, yang ini seperti ini itu disebut sebagai phrase. Ya, jadi nanti harusnya akan ada meeting yang khusus membahas tentang ini ya. Phrase itu macamnya banyak. Kemudian a big round wooden table. Ya, sama. Meja kayu bundar yang besar. Oke, itu juga bukan kalimat tapi frasa. The loudly crying baby. Ya, bayi yang menangis keras. Oke, itu phrase. Jadi phrase itu maknanya jelas, terdiri dari kumpulan kata, tapi dia tidak memiliki subjek, verb. Oke, sedangkan kalau klausa itu umumnya diklasifikasikan menjadi dua. Main clause, ya, main clause itu kumpulan kata yang memiliki makna yang jelas dan memiliki subjek. Oh ini salah ya, keterangannya di sini salah ya. Sedangkan subclause dia memiliki subjek verb, hanya saja dia tidak memiliki makna yang jelas. Ya, dia hanya memiliki makna yang komplit ketika dia digabungkan dengan main clause. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia umumnya kita sebut anak kalimat dan induk kalimat. Ya, anak kalimat itulah yang disebut sebagai subclause. Ya, anak kalimat itu tidak memiliki makna yang jelas. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Makna artinya dia tidak memiliki makna yang jelas. Ketika dia digabung dengan induk kalimat atau main clause, baru dia memiliki makna yang jelas. Ya. Kemudian when I went to the office, yaitu contoh anak kalimat. Ketika saya pergi ke office, I saw a man collecting garbage. Ya, ini I saw a man collecting garbage. Yang nomor 2 ini termasuk main clause. Ya, main clause. Sedangkan yang pertama adalah subclause, anak kalimat. Ya, kalimat clause yang pertama ini hanya bisa memiliki makna ketika misalnya kita gabungkan dengan induk kalimat atau main clause. Jadi contoh, when I went to the office, I saw a man collecting garbage. Nah, itu baru benar. Tapi kalau cuma mengatakan when I went to the office, ketika saya pergi ke office, titik, ya nggak ada maknanya. Oke? Jadi itu perbedaan antara main clause sama subclause. Kemudian sentence, ya yang tadi ya, meaningful words with subject and verb. Harus ada subjek, harus ada kata kerja. Jadi perbedaan antara frasa dengan kalimat adalah kalau frasa tidak memiliki subjek dan verb, sedangkan sentence memiliki subjek dan verb. Sedangkan kalau klausa dan sentence ya semua sentence itu pasti clause. Tapi clause belum tentu sentence karena subclause tidak boleh dikategorikan sebagai sentence. Oke, sekarang kita membahas tentang komponen yang menyusun sebuah kalimat. Ya, komponen dasarnya saja ada subjek dan kata kerja. Kita ke subjek dulu. Ya, jadi subjek itu adalah head of a sentence. Ya, jadi pokok kalimat. Bisa juga fokus dari sebuah kalimat atau pelaku dari kata kerja. Oke, fokus dari sebuah kalimat. Oke, apa kira-kira yang bisa menjadi subjek? Jadi ketika sebuah kata, jadi kata itu masing-masing kata itu memiliki kelas ya. Ada yang namanya kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan. Dan ketika kata-kata itu digabungkan dengan kata-kata lain untuk membentuk sebuah kalimat, maka kita sudah tidak berbicara tentang kata lagi, tapi fungsi. Oke, jadi fungsi. Jadi di antara kumpulan kelas kata itu tadi, kira-kira apa yang bisa berfungsi sebagai subjek? Saya mau tanya Mas yang semester atas.
Yang semester 8 nggak ada yang ikut ya? Siti Aminah. Siti Aminah ada nggak? Nah, tadi ada itu. Ya, coba Arung. Arung Tri Wahyudi. Wahyuda. Atau Arung? Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, apa yang bisa menjadi subjek? Dari semua kata-kata yang tertera di sini, Pak. Di antara semua kelas kata, bukan. Di antara semua kelas kata, itu apa yang bisa menjadi subjek? Kata sifat, kata kerja, kata benda, kata keterangan, Tangan. preposisi. Yang mana yang bisa menjadi Preposition. subjek? Preposisi yang bisa. Apalagi? Ya, Pak. Itu aja. Kalau sifat lebih banyak, Pak. Ada lagi, Pak. Sifat bisa? Bisa jadi subjek? Bisa, Tidak Pak. bisa, Pak. Tidak bisa? Bisa, Pak. Kata Oh, bisa. kerja jadi praktik, Pak. Oke. Kerja bisa. Oke, jadi kata sifat, adjektif bisa menjadi subjek ya. Apalagi? Kata Pronoun kerja, bisa? Pak. Kata kerja bisa? Kata Oke. kerja bisa, Pak. Oke. Ya. Jadi di antara semua kelas kata hanya ada satu kelas kata yang bisa menjadi subjek. Nouns. Ya, pronouns juga termasuk nouns ya. Karena dia menggantikan noun. Nah, Lala, bisa nggak adjektif jadi subjek, Lala? Bisa. Hah? Bisa nggak adjektif jadi subjek? Bisa? Bisa. Halo. Gimana nih? Mana yang bersuara tadi itu? Lala, Caroline, dan Bapak. Arung. Bapak, dari catatan saya, yang semester lalu itu, Pak, yang bisa jadi subjek itu hanya noun, tapi kata kerja itu bisa jadi subjek. Seperti contohnya itu tinggal ditambahkan ing. Jadi itu kayak play itu kan kata kerja, ditambahkan ing jadi play itu. Ya. Salah catatan Ketika saya play ini, Pak. menjadi playing. Lah, kamu tadi bilang adjektif bisa jadi subjek, gimana sih? Hah? Sekarang ke kata kerja. Ya, jadi hanya satu ya kelas kata yang bisa menjadi subjek, yaitu kata benda, nouns. Jadi adjektif, kata kerja, itu tidak boleh menjadi subjek. Oke, di antara semua kata-kata yang ada di bawah ini, Susan, the dog, happiness, Morocco, beautiful, playing, slap, win, Sandy. Ya, yang mana yang bisa menjadi subjek? Coba Lala. Susan bisa? Saya Pak. Iyalah, siapa lagi? Bisa nggak? Susan jadi subjek. Ya, Mak. Susan jadi subjek bisa, Pak. Oke, bisa. The dog. The dog bisa nggak? Ayo yang lain, silakan jawab juga. Ya, the dog bisa nggak jadi subjek? Bisa, Pak. Oke, bisa. Karena dia juga termasuk kata benda. Happiness bisa nggak jadi subjek? Bisa. Tidak, Pak. Ya, Bisa, Pak. bisa. Kalau happy bisa? Nggak bisa, Pak. Nah, jadi bedakan antara happy dan happiness. Happiness. Kalau happy itu kelas katanya adjective. Makanya kalian penting beli kamus ya. Beli kamus itu jangan kamus yang 10 miliar. Ya, beli kamus Oxford ya. Itu jelas itu. Di dalamnya itu sudah tercantum kelas katanya. Jadi kalau happy itu adjective, tidak boleh jadi subjek. Tapi kalau sudah ada ness-ness-nya, happiness, itu berarti dia sudah berubah menjadi kata
kata benda. Karena dia kata benda, maka dia bisa menjadi subjek. Oke. Morocco, nama negara, bisa nggak jadi subjek? Bisa, Pak. Ya. Tidak, Pak. Bisa. Boleh, karena itu juga kata benda. Oh iya, Pak. Ya, beautiful, bisa nggak jadi subjek? Bisa, Pak. Nah, bisa. Ini baru aja dijelaskan. No, tidak, Pak. Bisa. Beautiful itu adalah kata sifat. Kata sifat tidak boleh menjadi subjek. Yang bisa menjadi subjek hanya nouns. Playing, bisa nggak playing jadi subjek? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Playing ini kelas katanya apa? Ya play, Pak. Play jadi ditambahkan. Kelas katanya apa? Play. Kata Play. kerja, Pak. Kata kerja, Pak. Kata benda, Pak. Kata benda. Kata benda. Ya, jadi playing itu berasal dari kata pokok play. Play itu sendiri kelas katanya adalah kata kerja. Oke. Tapi kata kerja bisa dirubah menjadi kata benda dengan cara menambahkan akhiran ing. Ya, disebut apa itu? Gerund, Pak. Gerund. Ya, jadi playing di sini sudah bukan kata kerja lagi. Lala Karolin. Jadi sudah berubah fungsinya dari kata kerja menjadi kata benda. Nah, itu yang dimaksud dengan gerund. Ya, jadi playing boleh nggak jadi kata kerja, jadi subjek? Ya boleh, karena dia sudah kata benda. Slept. Ya, Oji, tidak, slept? Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, tidak bisa, Pak. Karena slept ini merupakan preterite atau past participle. Ya, verb kedua atau verb 3. Nggak boleh jadi subjek. Wind. Wind. Bisa nggak? Tidak, bisa, Pak. Ya, apa itu wind? Angin, Pak. Angin. Angin itu kata benda bukan? Iya. Ya, kata benda. Berarti wind itu bisa menjadi subjek. Ya, Sandy. Bukan nama orang ya. Ya, Sandy. Bisa nggak jadi subjek? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Kenapa? Kata sifat, Pak. Ya, karena Sandy di sini adalah kata sifat yang artinya berpasir. Ya, jadi karena dia adjektif, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Karena yang bisa menjadi subjek hanya nouns atau kata benda. Oke, selanjutnya verb. Ya. Verb itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh subjek atau situasi atau kondisi yang menggambarkan subjek. Jadi tidak semua kata kerja itu berupa kegiatan. Ya, dan hanya kelas kata-kata kerja saja yang bisa berfungsi sebagai kata kerja. Jadi bedakan kata kerja, kemudian kelas kata-kata kerja dan fungsi kata kerja. Ya, ketika kita berbicara konteksnya kalimat, maka kita berbicara fungsi SPOK. Ya, bukan lagi kata benda, kata sifat, kata kerja. Oke. Kata kerja sendiri secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang disebut ordinary verbs, kemudian ada yang disebut auxiliary verbs. Ordinary verbs ini ya yang umum lah kita ketahui ya. Kalian pasti tahu gitu. Nah, yang sering tidak dianggap itu adalah auxiliary verbs. Ya, padahal posisi auxiliary verbs itu lebih kuat daripada ordinary verbs. Ya, ordinary verbs itu adalah kata kerja umumnya ya, kata kerja berupa kegiatan. Kata kerja yang umum kita ketahui. Ya, macam-macamnya banyak. Ada transitif, kata kerja yang membutuhkan objek seperti eat, ya harus ada apa yang dimakan, harus ada objeknya. Kemudian intransitif, kata kerja yang tidak membutuhkan objek seperti walk, ya walk, berjalan, yang nggak butuh objek. Kemudian ada linking verbs yang sounds, taste, ada stative verb, love, miss,
Ya, dan banyak macam lagi sebenarnya ordinary verbs ya. Nah, yang kita mau jelaskan itu lebih detail adalah auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Ya, jadi fungsi utama dari auxiliary verbs ini adalah membantu ordinary verbs. Ya, ingat tadi kalau kita mengacu kepada definisi kata kerja, itu tidak semua kata kerja berupa kegiatan. Ada kata kerja yang menggambarkan situasi atau kondisi. Ya, itulah yang dimaksud dengan auxiliary verbs. Ya, contoh, dia cantik. Ya, dia cantik. Ada nggak di situ kegiatan di dalamnya? Dia pronoun atau noun, sedangkan cantik kata sifat. Nggak ada kegiatan. Ya, tapi kita tidak boleh mengatakan she beautiful. Ya kan? Kita tidak boleh mengatakan she beautiful karena itu bukan kalimat. Karena dia tidak memiliki kata kerja. Karena dia tidak memiliki ordinary verb, maka kita membutuhkan fungsi auxiliary verbs supaya dia menjadi sebuah kalimat. Di sini kita membutuhkan fungsi dari kata kerja to be. She is beautiful. Baru jadi kalimat. Ya. Auxiliary verb sendiri atau kata kerja bantu itu ada 4. Yang pertama to be, is, am, are, was, were. Dan is, am, are, was, were ini ketika dia muncul dalam sebuah kalimat, dia pasti berfungsi sebagai kata kerja. Sedangkan ordinary verbs itu belum tentu semua ordinary verbs berfungsi sebagai kata kerja. Nanti kita cek ya. Kemudian yang kedua ada to do. Do, does, did. Apa yang dimaksud dengan to do? Apa artinya? Do, does, did. Untuk kegiatan, Pak. Artinya apa? Melakukan. Ya. Ketika dia berarti melakukan, berarti itu menunjukkan sebuah aktivitas. Kalau aktivitas, dia masuk auxiliary atau ordinary? Ojek. Ordinary, Pak. Ordinary. Jadi do, does, did di sini bukanlah do yang kita maksud, yang berarti melakukan. Ya, do, does, did sini nggak ada artinya. Jadi auxiliary verbs itu bisa dibilang tanpa arti. Dia hanya membentuk sebuah fungsi. Apa fungsi dari to do? Ya, membentuk kalimat negatif pada kalimat yang memiliki ordinary verbs sebagai kata kerja. Membentuk kalimat interrogative. Menguatkan arti kalimat. Ya, menguatkan arti. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi do, does, did ini bukan berarti melakukannya. Kalau artinya melakukan, maka dia termasuk ordinary verbs, bukan auxiliary verbs. Oke. Kemudian yang ketiga ada to have. Have, has, had. Apa artinya have, has, had? Ya, pasti ada yang mau bilang lagi itu memiliki. No. Kalau dia berarti memiliki, maka dia bukan termasuk auxiliary verbs, tapi ordinary verbs. Di sini tidak ada artinya. Dia hanya membentuk sebuah fungsi. Fungsi apa yang dibentuk? Perfect tenses. Ya, perfect tenses. Ya, perfect tenses itu apa? Ya, kalau kita mau bilang sudah atau telah. Contoh, saya sudah makan. Kita nggak boleh bilang I after eat. Oke, kata apa yang equivalent dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris untuk mengatakan sudah? Enggak ada. Kita hanya bisa mengekspresikan makna itu dengan membentuk sebuah fungsi. Fungsinya apa? Perfect tenses. Ya, nanti kita akan belajar tenses di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau mau bilang saya sudah makan, I have eaten. Oke, nah itu sudah berarti saya telah makan. Jadi to have di sini bukan berarti memiliki. Oke, kemudian yang terakhir modals atau modal auxiliary. Ya, modal itu anggotanya banyak. Ada can. Can itu apa? Fungsinya menyatakan kemampuan, ability. Kemudian will, menyatakan sesuatu yang akan terjadi, dilakukan dan nanti. Must, keharusan. Should, seharusnya. Nah, biasanya untuk saran. Ya, banyak lagi ya contohnya modal ini. Ya, jadi ini semuanya kata kerja bantu dan ketika dia muncul dalam sebuah kalimat maka pasti auxiliary verb ini berfungsi sebagai kata kerja.
Sedangkan ordinary verbs belum tentu dia berfungsi sebagai kata kerja, meskipun dia berasal dari kelas kata kerja. Kita lihat contohnya. My brother is playing chess with my father. Oke, subjeknya jelas, my brother. Kata kerjanya apa? Yang mana berfungsi sebagai kata kerja? Yang mana? Is. Ya, is-nya yang sebagai kata kerja ya, bukan playing-nya. Ya. Oke. Kemudian number 2, the teacher really wants to punish the student. Yang mana yang berfungsi sebagai kata kerja? Wants atau punish? Once. Wants yang berfungsi untuk sebagai kata kerja, bukan punish. Ya, the event will be held on December 21st, 2022. Yang mana yang berfungsi sebagai kata kerja? Be. Will. Ya, will sebagai kata kerja atau predikat. I have been living in Samarinda for years. Ya, yang mana yang berfungsi sebagai kata kerja? Have. Yes, have. I did do my homework. Yang mana yang berfungsi sebagai? Did. Yang mana? Did. Yes. Ya. Kok ada did, ada do? Ya bisa saja. Did sama do di sini berbeda. Kalau did di sini adalah kata kerja bantu, auxiliary verbs, to do. Sedangkan do di sini ya kata kerja murni, ordinary verbs yang berarti melakukan. Jadi bisa saja ketemu dua-duanya. Had juga bisa ketemu had. Nggak ada masalah. Tapi dua kata itu adalah kata kerja yang berbeda. Number 6, the soup tastes delicious. Linking verbs. Yang mana kata kerjanya? Guys? Taste. Iya. Wah, sudah hebat ini ya. Sepertinya sudah bisa ngerjakan TOEFL ini. Ya, nanti kita coba ya bagaimana pemahaman kita tentang kalimat dan strukturnya itu bisa membantu kita menyelesaikan soal-soal struktur dalam TOEFL. Oke, types of sentence. Ada berapa macam types of sentence secara umum? Kalau dilihat dari subjek dan kata kerjanya. Ahmad Muzaki. Oh, nggak ada orangnya nih. Iya, Pak. Kayaknya aja yang belajar. Ya, ada berapa macam tipe kalimat? Nah, tidur sepertinya ini. Indah Damayanti. 3, Pak. Ada 3. Sebutkan. Simple tense. Compound sama kompleks. Compound sama kompleks. Kompleks. Pasti sudah belajar dari open learning ini. Enggak, Pak. Catatan yang semester lalu, Pak. Oh, Oke, good. Berarti catatanmu betul itu. Ya, ada 3 jenis kalimat ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kita juga mengenal 3 tipe kalimat. Ada kalimat sederhana, kalimat majmuk setara, dan kalimat majmuk bertingkat. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris dalam hal ini sama persis. Ya, simple sentence atau kalimat sederhana, ada compound sentence atau kalimat majmuk setara. Kita menggabungkan lebih dari satu kalimat yang setara. Kemudian ada complex sentence, kalimat majmuk bertingkat. Ya, simple sentence. Ya, terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Ada satu subjek dan ada satu kata kerja. Oke, kita cek ya. Di sini ada 5 contoh. Ya, apakah semua kalimat ini benar?
Coba nomor 1. She usually goes to school on weekends. Benar atau salah? Nah, jadi simple sentence itu harus memiliki satu subjek dan satu kata kerja. Ya, number 1. Benar atau salah? Halo? Benar, Pak. Ya, Benar, benar. Harus ada satu subjek dan ada satu kata kerja. Kata Subjeknya kerja. adalah she. Kemudian kata kerjanya adalah goes. Okay, good. Number 2. The books were imported from England. Apakah ini juga termasuk simple sentence? Gimana? Simple sentence atau bukan? Kayaknya bukan, Pak. Nggak tahu juga. Kenapa bukan? Masa karena Nggak ada banyak, Pak? katanya, Pak. Hah? Kata kerjanya nggak ada. Subjeknya ada berapa? Ada. Jelas ada lah kata kerjanya. Subjeknya ada berapa? Ada satu. Banyak kayaknya. Lebih dari Books-nya satu. Ada 1. Subjeknya ada 1. Kata kerjanya ada berapa? 1 juga. Ya, subjeknya cuma 1, sifatnya jamak. Kan subjeknya cuma 1, cuma the book saja. Ya, kata kerjanya ada 1, word. Jadi itu simple sentence. Ya, number 3. Number 3, simple sentence atau bukan? Iya. Simple sentence, Pak. Simple sentence. We have one subject, Indonesia. And then we have one verb, is. Ya, simple. Ya, number 4. Bukan. Simple sentence or not? No. Bukan, Pak. Simple sentence. Simple sentence. Kata kerjanya cuma 1 jelas. Are. Subjeknya ada berapa? 2. Ada 2, Pak. Ada 1. Hah? Yang sifatnya jamak. Ya, nggak ada beda nomor 4 dengan nomor 2. Nomor 2. Itu subjeknya cuma 1. Ya, subjeknya cuma 1. Oke, tapi sifatnya jamak. Oke. Ya, jadi nomor 4 itu simple sentence juga. Subjeknya cuma 1 di situ. Hanya sifatnya jamak. Kalau number 5, simple sentence atau bukan? Simple sentence. Simple sentence? Simple sentence-nya, Pak. Number 5 ini bahkan bukan kalimat ini. Bukan, Pak. Tuh, gimana kalian ini kejebak. Number 5 ini bahkan bukan kalimat. Nah, nomor 5 ini bukan kalimat. Salahnya di mana kira-kira? Tapi Pak, apa namanya? Subjek sama apa namanya itu? Verbnya kan jelas satu-satu, Pak. Iya, satu-satu. Mi ini bisa jadi subjek nggak? Ini harus Bisa, Pak. nggak bisa, Pak. Hah? Harus Mi itu berfungsi sebagai objek. Mi itu objek, nggak boleh jadi subjek. Kalau subjeknya apa? You. Aduh, kalian ini. Kalau melenceng sedikit, benar-benar belok ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada ya? Kita lanjut. Compound sentence ya. Masih ke compound sentence. Tadi simple ya. Sekarang kita compound sentence. Jadi compound sentence itu consists of more than one simple sentences. Jadi terdiri dari lebih dari 1 simple sentence atau kalimat sederhana yang dihubungkan menggunakan coordinate conjunction atau kata penghubung koordinat. Yang mana dimaksud coordinate conjunction? Nah, ini yang ada di samping ya. Okay. For and but or yet so ya, supaya lebih mudah diingat, fun boys. Ya, ingat aja fun boys. Nah, itu termasuk coordinate conjunction.
Fungsinya apa? Menghubungkan dua kalimat yang setara, dua simple sentence. Yang mana yang dimaksud dua simple sentence? Contoh, I study hard. Titik. I passed the exam. Titik. Nah, itu kan dua kalimat simple itu, berdiri sendiri. Bisa nggak dua kalimat ini kita gabungkan? Ya, bisa. Dengan menggunakan coordinate conjunction, fun boys ini tadi. Nah, contoh, I study hard, so I passed the exam. Oke? Jadi kita gabungkan dua simple sentence menggunakan menggunakan coordinate conjunction. Jadi awalnya dua kalimat ini merupakan simple sentence, kita gabung menggunakan fun boys, dia berubah menjadi compound sentence atau kalimat majmuk setara. Nah, contoh lain, I don't like mathematics. Anna doesn't like mathematics. Kalau kita mau gabung dua kalimat ini jadi satu, lebih simple. I don't like mathematics, nor does Anna. Oke? Ya, kalian pasti sering lah ini. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah, ya, ketika kita menggunakan coordinate conjunction ya sebagai konektor, maka sebelum coordinate conjunction itu harus ada koma. Nah, ini ada koma. I study hard, koma. Nah, itu penulisan itu. Nggak boleh disepelekan. I study hard, koma. So I passed the exam. Now, I don't like mathematics, koma. Jadi koma ini penting ya. Koma ini penting. Nggak boleh disepelekan. Ya, selanjutnya lihat contoh. Ya, I studied hard for the exam, but I still failed. Apakah ini betul compound sentence? Compound sentence atau bukan? Compound sentence. Ya, Pak. Compound sentence. Ada dua kalimat yang dihubungkan menggunakan coordinate but. Ya. Everyone was happy but me. Ya, apakah ini coordinate? Apakah ini compound sentence? Compound sentence atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Karena di sini but berfungsi hanya untuk menghubungkan kata aja ya. Ini bukan kalimat setelahnya. Makanya tidak ada koma sebelum coordinate sebelum kata but-nya. I sweep the floor and clean the windows. Compound sentence atau bukan? Compound sentence, Pak. Iya, Pak, compound. No. Compound, Pak. Nggak ada komanya, Pak. Ini juga simple sentence. Ada satu subjek, tapi dia melakukan dua kegiatan. Subjeknya cuma satu loh. Ya, sedangkan kalau misalnya kita lihat dari definisi, compound sentence itu kan terdiri dari lebih dari satu simple sentence. Jadi kalau misalnya dia menggabungkan dua simple sentence, artinya harus ada dua subjek, dua kata kerja. Ini cuma ada satu subjek, kata kerjanya ada dua. Nah, itu artinya kata kerjanya lebih dari satu. Subjeknya dua, subjeknya cuma satu. Itu sama tadi kasusnya yang subjeknya ada dua. Tapi sifatnya sebenarnya subjeknya satu, hanya sifatnya jamak. Oke. Kemudian yang keempat, my sister sleeps on the floor and my mother sleeps on the sofa. Compound atau bukan? Compound, Pak. Compound, Pak. Kalau ini baru compound sentence. Bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada koma sebelum n dan ada subjek setelah n, tidak ada subjek setelah n. Sedangkan ini ada koma sebelum n dan ada subjek setelah n. Ini menunjukkan bahwa ada dua kalimat yang dihubungkan di situ. Kemudian yang terakhir, you may go with your friends or stay here with me. Compound atau bukan? Compound atau simple? Simple. Ya, simple. Sama kasusnya yang contoh ketiga tadi ya. Itu cuma simple sentence. Oke. Sekarang kita ke complex sentence. Ya, jadi complex sentence itu ada main clause,
dan ada subclause, ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Anak kalimat itu bisa dilihat dari ininya ya, dia didahului dengan subordinate conjunction. Yang dimaksud dengan subordinate conjunction ini yang semua ini ya, yang ada di sini. Soon as, until, whenever, know that. Ya, ini semuanya termasuk complex sentence. Silahkan kalian baca dan hafal sendiri nanti ya. Oke, contoh. I was very bad at math. Nah, itu main clause-nya. Ya, maknanya sudah jelas. Ya. Saya nggak pintar matematika. Itu maknanya jelas itu. Kemudian yang kedua, subclause. When I was at elementary school, ketika saya ada di bangku SD. Nah, itu maknanya nggak jelas. Nah, itu dimaksud dengan subclause. Ketika digabung dua ini, baru maknanya jelas. I was very bad at math when I was at elementary school. Ya, dulu saya nggak pintar matematika ketika saya duduk di bangku SD. Oke, jadi main clause-nya dulu, baru kemudian diikuti oleh subclause-nya. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita mau tulis anak kalimatnya dulu atau subclause-nya dulu? Ya, bisa saja. Ya, jadi bisa dibolak-balik ya, anak kalimat, induk kalimat itu boleh dibolak-balik. Hanya saja ketika anak kalimat, ya, anak kalimat contoh yang kedua ini mendahului induk kalimat, maka harus ada koma. Ya, sebelum induk kalimatnya atau sebelum main clause-nya. Jadi ini penting ya, dalam writing. Jadi ketika kalian nanti nyusun skripsi, ini harus diterapkan. Ini penting banget. Oke, contoh. The mouse caught 2 mice last night. Itu simple, compound, atau kompleks? The mouse caught 2 mice last night. Simple, compound, atau kompleks? Simple. Simple, Ya, simple Pak. sentence. Karena hanya terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. Contoh yang kedua. The mouse was very hungry, so it caught 2 mice last night. Simple, kompleks, atau compound? Compound. Compound Pak. bisa dilihat dari coordinate conjunction yang digunakan, kemudian ada koma. Yang ketiga, the mouse usually catches mice in the house when he feels hungry. Jadi, ini tikus tangkap tikus ternyata ya. Padahal sebelumnya saya mau tulisan ya, cat ya. Kok tertulis mouse di situ. Ya, the cat usually catches mice in the house when he feels hungry. Jadi kucing itu biasanya menangkap tikus ketika di rumah ketika dia merasa lapar. Simple, compound, atau kompleks? Compound. Kompleks. Kompleks, Pak. Complex sentence karena dia menggunakan subordinate conjunction. Ya, jadi perhatikan bedanya ya. Oke. Nah, ini anak kalimat di belakang nggak perlu ada koma. Tapi kalau anak kalimatnya di depan maka harus ada koma. Sedangkan kalau compound sentence yaitu sebelum penggunaan coordinate conjunction sudah harus ada koma. Ya. Jadi complex sentence dan compound sentence itu kita bisa sederhanakan. Kita bisa rubah dia menjadi kalimat sederhana. Jadi kompleks menjadi simple sentence, boleh. Compound menjadi simple sentence, boleh. Nah, contoh ini kita mencoba mereduce compound sentence. Ya, I sweep the floor and I clean the windows. Ya, saya menyapu lantai dan membersihkan jendela. Kalimat ini karena subjeknya sama, maka kita bisa reduce. Ya, subjeknya sama, maka kita bisa reduce. Kita bisa rubah kalimat compound ini, kalimat majmuk setara ini menjadi kalimat sederhana dengan cara menghilangkan subjek pada kalimat keduanya. Ya, jadi I-nya kita hilangkan. Oke, karena N di sini sudah tidak berfungsi menghubungkan dua simple sentence, maka komanya kita hilangkan.
Ya, jadi kalimatnya I sweep the floor and clean the windows. Jadi ini sudah simple sentence karena cuma ada satu subjek. Sedangkan di atas meskipun subjeknya sama tapi pas penulisannya ada dua subjek, ada dua I di sini. Sedangkan di bawah ini cuma ada satu I. Ya, itu penjelasan yang tadi ya. Kenapa dia termasuk simple sentence, bukan compound sentence. Okay. Kemudian mereduce complex sentence. Ya, complex sentence kita reduce menjadi simple sentence. Ya, perhatikan ya, pada dasarnya aturannya sama ya. Kita bisa mereduce kalau misalnya subjeknya sama. Ya, di sini ada anak kalimat. Anak kalimatnya adalah who sits on the bench. Yang duduk di kursi. Ya, subjeknya adalah who. Ya, ini konektor ya, sekaligus sebagai subjek. Ya, who di sini berfungsi sebagai subjek. Who di sini menggantikan kata the man, kata benda yang ada sebelumnya, the man. Ya, jadi who di sini jamak atau tunggal? Ya, tunggal karena the man di sini adalah tunggal. Jadi ini anak kalimatnya ya, who sits on the bench. Yang kita bisa reduce, yang kita bisa singkat itu adalah anak kalimatnya. Ya, konsepnya kalau misalnya kita mau reduce complex sentence, kita menghilangkan subjek. Subjeknya kita hilangkan. Oke, kemudian kata kerja yang ada, kalau misalnya dia aktif, maka tinggal dirubah menjadi verb ing. Ya, kalimatnya berubah menjadi the man sitting on the bench is my uncle. Ada nggak perbedaan makna di antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Ada nggak? Nggak ada perbedaan ya, perbedaan makna di antara dua kalimat. Ya, cuma tipe kalimatnya berbeda. Kalau kalimat di atas itu complex sentence, sedangkan yang di bawah itu sudah simple sentence. Ya, di atas kompleks, di bawahnya simple sentence. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini musik siapa ini pasang musiknya? Aduh, bikin ngantuk aja. Tolong di mute ya. Bella. Ya. Jadi coba kita perhatikan ya struktur ya. Ini merupakan compound sentence ya. Jadi anggap kita sebut saja coordinate conjunction sama subordinate conjunction itu adalah konektor, biar sama ya. Kalau kita perhatikan pada compound sentence, ya ada satu konektor ya, and. Ya, ada satu konektor. Ada berapa kalimat yang dia hubungkan? Ada berapa kalimat yang dia hubungkan? Dua. Ya, ada dua. Ada dua ya. I sweep the floor sama I clean the windows. Yang namanya kalimat masing-masing punya subjek, masing-masing punya kata kerja. Ada berapa kata kerja di sini? Coba hitung kata kerjanya. Ada dua, Pak. Ada dua kata kerja, sweep dan clean. Nah, itu bisa jadi rumus itu ya. Jadi ada satu konektor, kata kerjanya ada dua. Oke, kata kerjanya ada dua. Kita ke complex sentence. Ada berapa konektornya atau conjunctionnya? Ada satu. Ya kan? Kata kerjanya ada berapa? Ada berapa kata kerjanya? Satu, Pak. Ada dua. Sits. Ya, karena pada dasarnya kan ini ada anak kalimat, ada induk kalimat ya. Ada dua. Sits sama is. Ya, jangan dilupakan is itu ya. Auxiliary verb itu kata kerja. Ya, jadi ada satu konektor. Itu kata kerjanya ada dua. Kata kerja ada dua menandakan bahwa dia menghubungkan dua kalimat. Itu bisa menjadi modal bagi kita ya dalam memecahkan soal TOEFL. Sedangkan kalau misalnya kita lihat yang reduced sentence, ada berapa konektornya di sini? The man sitting on the bench is my uncle. Ada berapa konektornya? Oji?
Ada berapa kata penghubungnya di situ, Oji? Mana Oji? Nah, pura-pura menghilang lagi Oji nih. Ya, Sofia. Ya, Pak. Ada berapa konektor di situ? Kalimat reduce. Ada berapa? Dua, Pak. Ada dua. Apa konektornya? Sebutkan. Apa? Sebutkan, Sofia. Kamu bilang ada dua. Sebutkan. Bentar, Pak. Lah. Kok bentar lagi? Kan sudah dihitung itu. Ya, sebutkan yang kamu hitung tadi. Yang mana yang kamu anggap konektor? Ya, nggak ada lah konektornya. Kan kita sudah hilangkan tadi. Ya, jadi pada kalimat reduce ini sudah nggak memiliki konektor lagi. Kata kerjanya ada berapa? Kata kerjanya cuma ada satu. Ya, sitting ini sudah berubah, bukan jadi kata kerja lagi. Oke, dan itu bisa jadi rumus ya. Ketika ada satu konektor, itu biasanya kata kerjanya pasti ada dua. Ya, karena dia menghubungkan dua kalimat. Sedangkan kalau dia tidak memiliki konektor, dia kata kerjanya cuma satu. Ya, jadi tidak ada konektor, kata kerjanya ada satu. Ada satu konektor, kata kerjanya ada dua. Ada tiga konektor, kata kerjanya ada berapa? Halo? Wah, ini gagal matematika semua kayaknya nih. Halo, ini sudah tidur semua ya? Tiga konektor, tiga kata kerja, Pak. Tiga konektor, ada tiga kata kerja. Oke, coba ulangi lagi ya. Tidak ada konektor, kata kerjanya ada satu. 6, Pak. Ada satu konektor, kata kerjanya ada dua. Kira-kira kalau tiga konektornya, kata kerjanya ada berapa? 6. Ada 4. Ah, sembarangan aja. Ada 4. Ada 4. Kalau ada 10 konektor, ada berapa kira-kira kata kerjanya? 11, Pak. 11, Pak. Jadi selalu ditambahkan satu. Ya, selalu ditambahkan satu. Kalau misalnya tidak ada konektor, sudah pasti kalimatnya merupakan kalimat simple atau kalimat sederhana. Kalimat sederhana pasti hanya memiliki satu kata kerja. Oke, dan bisa kita gunakan ya. Jadi ini itu bisa kita gunakan untuk menganalisa soal TOEFL. Oke, contoh ya. The North Pole, blah blah blah. A latitude of 90. Oke, ingat kita cari konektornya dulu. Ada konektor atau tidak? Revina, ada konektor atau tidak, Revina? Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada konektor, kata kerjanya harus ada berapa? 1. Harus ada satu. Kalau di soalnya ini ada berapa kata kerjanya? Sudah ada berapa kata kerjanya? Belum ada kata kerjanya. Ya, suruh pilih, Pak. belum ada kata kerjanya. Berarti kalau tidak ada kata kerjanya, dia bukan kalimat. Maka apa yang kita butuhkan, Revina? Kata kerja. Ya, kita butuh satu kata kerja. Oke, kita butuh satu kata kerja. Kita butuh konektor nggak? Enggak. Ya, nggak butuh konektor lagi. Kalau kita mau tambahkan konektor satu, maka kata kerjanya harus ada berapa? 2. Nah, oke. Sudah telaten Revina ini ya. Jadi mungkin nggak jawabannya A? A itu ada kata kerja nggak? Boleh. Iya. Ya kan? Boleh, kalau Pak. B boleh nggak? Kalau B boleh nggak? Enggak, Pak.
Boleh, ada satu kata kerja di situ. Apa kata kerjanya? Is. Kalau yang C, boleh nggak? Yang C boleh nggak? Mungkin nggak jawabannya C? Halo? Nah, sudah mulai bingung kalau begini nih. Nggak boleh, Pak. Enggak boleh, karena Nggak boleh, ada boleh. satu konektor. Kalau ada satu konektor, kita butuh berapa kata kerja? Butuh dua. Sedangkan di sini cuma ada satu kata kerjanya. Jadi sudah pasti salah itu. Ya, jadi C ini pasti salah. Kalau yang D, boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ada kata kerja, tapi ada subjek lagi. Sedangkan di atas kita sudah punya subjek. Ya, ada dua yang mungkin. Kira-kira jawabannya mana? A atau B? A. Yang apa? Iya. Jawabannya A. Kenapa B salah? Ketika have berarti memiliki, dia itu termasuk stative verb. Stative verb itu adalah kata kerja yang tidak boleh dibentuk continuous tense. Tidak boleh diingkan. Ya, continuous tense. Ya, jadi yang boleh adalah yang A. Oke. Jadi ini contoh ya. Dengan memahami konsep sentence structure, kita bisa mengerjakan soal TOEFL. Bahkan banyak itu. Hampir semua soal structure di TOEFL itu bisa dikerjakan. Ada 15 soal itu. Hanya dengan menganalisa subjek konektor kata kerja. Oke, contoh lain. Ada berapa konektornya di sini? Konektornya ada berapa? 2, Pak. Ada 2. Apa saja? For dan but. Ya, for di sini bukan konektor yang tadi ya, karena dia tidak for di sini artinya untuk. Kalau for yang tadi itu yang subordinate conjunction, coordinate conjunction itu artinya karena. Cuma ada satu ya, but. Ya, bisa dilihat dari mana? Ada koma sebelum but. Ya, ada satu konektor. Berarti kita kira kalimat ini kata kerjanya harus ada berapa? 2. Harusnya ada 2. Oke, coba hitung. Ada berapa kata kerja yang ada dalam kalimat ini? Baru satu, Baru satu. Pak. Apa kata kerjanya? Apa kata kerjanya? Was. Was. Ya. Kurang berapa kata kerjanya? Kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi. Maka kita harus mencari kata kerja. Pilihan jawaban yang tidak memiliki kata kerja pasti salah. Yang A, ada nggak kata kerjanya yang A? Ada. Ada, boleh. Ya, boleh. Kalau yang B, ada nggak kata kerjanya? Ada nggak kata kerjanya yang B? Ini Hasan Uring coret-coret lagi. B ada kata kerjanya nggak? Ya, tanda bingung itu. Nggak ada ya. Jadi to infinitive tidak boleh berfungsi sebagai kata kerja. Jadi kalau ada to-nya seperti ini, dia tidak boleh berfungsi sebagai kata kerja. Karena kita nggak mungkin mengatakan I to go. Ya, nggak mungkin. Itu nggak boleh berfungsi sebagai kata kerja. Jadi otomatis B ini pasti salah. Karena kita butuhkan adalah kata kerja. Yang C. Ada nggak kata kerjanya yang C? Halo? Ada, Pak. Ada. Boleh nggak? Boleh nggak? boleh, Mungkin nggak tidak. jawabannya benar. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada satu subjek tambahan. Sedangkan kalimat ini sudah ada subjeknya. Nah, ini Awaludin coret-coret lagi. Nah, sudah ada satu. Subjek. Jadi double subjek. Ya, nggak boleh. Kalau yang D, kata kerjanya ada nggak?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ingat, verb ing tidak boleh berfungsi sebagai kata kerja. To verb 1, verb 3, verb ing tidak boleh berfungsi sebagai kata kerja. Udah, simple. Ini soal gratis ini, cuma satu yang mungkin. Ya, pasti itu jawabannya. Oke, satu lagi, terakhir. Sebelum kita akhiri, coba cek, ada berapa konektornya? Ada berapa? Mungkin 2. Ada 2. Yang mana? Sebutkan. Eksperimen. Nah, itu bukan konektor itu. Bukan kata penghubung itu eksperimen. Ya, nggak ada konektornya ya. Kalau konektornya nggak ada, kita butuh berapa kata kerja? 1, Pak. Ya, cuma 1. Sedangkan di soal itu sudah ada berapa kata kerja di soal? Sudah ada berapa? Sudah ada 1. Represent. Sudah pas belum? Sudah pas atau belum? Tidak ada konektor, kata kerjanya 1. Pas atau belum? Ya, sudah pas ya. Simple sentence itu. Ya, butuh nggak tambahan kata kerja? Butuh. Ya, nggak perlu lagi. Kecuali kita menambahkan konektor. Kalau kita tambah 1 konektor, maka kita harus menambah 1 lagi kata kerja. Supaya kalimatnya tetap seimbang. Ada 1 konektor, ada 2 kata kerja. Berarti kita di sini tidak membutuhkan kata kerja. Ya, jadi yang ada kata kerjanya pasti salah itu. Yang A, mungkin tidak yang A jawabannya. Mungkin, ada nggak kata Pak. kerjanya yang A? Mungkin, karena using itu bukan kata kerja. Kalau yang B, mungkin nggak? Tidak. Tidak mungkin, karena use di sini adalah kata kerja. Jadi nggak boleh. Ada 2 kata kerja, tapi konektornya tidak ada. Nggak boleh. Kalau yang C, jelas kata kerja, ada subjeknya lagi. Ya, ini salah total ini. Nah, kalau yang D, ada kata kerjanya nggak? Ada, Pak. Nggak ada. Di sini uses ini sebagai kata benda. Ya, tapi nggak boleh juga jawabannya ini. Kenapa? Karena ini ada kata benda, ini juga ada kata benda, sudah subjek. Jadi double subjeknya. Ya, nggak boleh. Ya, sama. Ini juga termasuk soal gratis ini kalau kita analisa. Karena cuma ada 1 pilihan jawaban yang mungkin. Oke, ya jadi seperti itu contoh ya, bagaimana dengan memahami sentence dan strukturnya itu kita bisa menjawab soal-soal structure di TOEFL. Jadi tidak hanya untuk praktek saja, tapi bisa kita gunakan untuk tes TOEFL. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Sudarman. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menulis di kolom chat box atau bisa langsung menyalakan mikrofon kalian. Atau bisa dua-duanya ya, supaya lebih komplit. Ya. Dia bilang juga iya. Sepertinya nggak ada itu. One question, sir. Yeah. So, as we know that when you use coordinate conjunction but, so we have to use it in the middle of a sentence, right? Yeah. But sometimes we see a writer begin a sentence with but.
Oke, good question. Ya, sebenarnya itu juga awalnya. Ya. Ada lagi? Yes, that's it, sir. Ya, sebenarnya itu awalnya juga compound sentence ya, tapi biasanya kita gunakan dalam penulisannya. Bahkan itu digunakan dalam penulisan ilmiah. Kalau misalnya kalimat pertama itu terlalu panjang, ya, kita bisa akhiri itu dengan titik dan memulai kalimat selanjutnya dengan mengawali kalimat itu dengan menggunakan coordinate conjunction. Tapi komanya itu harus diletakkan setelah coordinate conjunction. Jadi misalnya kita bicara tulis panjang-panjang titik, kemudian kita mau lanjut dengan kata but itu langsung koma. Ya, baru diikuti kalimat ininya. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah kalimat, maka komanya itu ada sebelum coordinate conjunction. Nah, itu penulisan itu ya. Sistem penulisan itu penting banget itu. Thank you, Pak. Oke. Jika ada pertanyaan lagi, dipersilahkan. Silakan. Sepertinya nggak ada itu. Kalau tidak ada, kita akan ke penutupan. Baik, sekali lagi, semoga materi yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Tidak terasa, telah sampailah kita di penghujung acara ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri English meeting kali ini. Apabila ada salah kata maupun kesalahan yang saya perbuat selama acara ini berlangsung, saya mohon maaf. Saya Tanti Lestari selaku MC, izin undur diri. See you later in the next English meeting. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa rekomendasi dulu moderator. Untuk teman-teman bisa nyalakan kameranya. Foto-foto ya, foto-foto. Ya Pak. Ya. Setelah ini panitia dan pengurus mesa stay dulu ya. Kita. Oke Pak. Mungkin Elmira, mungkin bisa Dian. Wait ya. Wait. Yang belum menyalakan kamera bisa menyalakan. Yuk. 1, 2, 3. Okay. Thank you. Nggak ada ceklek. Oke, yang panitia dan pengurus mesa stay dulu ya. Kita pamit undur diri, Pak Darman. Siap, makasih Pak Baim.